Hai Sobat Muda, pada 15 Oktober 2022 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran PT Transjakarta meresmikan wajah baru halte bus Transjakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia loh. Viral di media sosial menjadi halte yang instagramable dengan desain unik seperti kapal pinisi. Halte Transjakarta Bundaran HI tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat turun dan naik penumpang bus saja loh Sobat Muda. Ternyata halte ini sudah dilengkapi dengan Skydog View atau anjungan lantai 2 yang mengarah langsung ke Monumen Selamat Datang. Wih, keren ya Sobat Muda. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak Sobat Muda untuk berkunjung dan melihat wajah baru halte Transjakarta Bundaran HI yang telah menarik perhatian warga DKI Jakarta. Apalagi mereka yang gemar mengambil gambar selfie alias bersuah foto. Yuk ikuti terus tim Indonesia. Sobat Muda, saat memasuki kawasan halte Transjakarta Bundaran HI ini, tim Indonesia disuguhkan dengan suasana modern dan rapih. Didominasi oleh warna silver dan abu-abu, halte ini memiliki fasilitas lengkap seperti pelang petunjuk rute, tempat duduk, toilet umum dan toilet disabilitas, musola, hingga mesin pengisi saldo uang elektronik. Tidak hanya itu, terlihat para petugas pun siap berjaga memberikan informasi seputar rute perjalanan. Nah, kita beralih ke lantai 2 halte Transjakarta kawasan Bundaran HI ini, yakni area ikonik dari halte yaitu anjungan untuk melihat keindahan jantung ibu kota. Hamparan gedung-gedung pencakar langit, Monumen Selamat Datang hingga hotel pertama di Jakarta yakni Hotel Indonesia terlihat sangat jelas dari sini. Oleh karena itu, banyak warga Jakarta yang datang ke sini untuk bersuah foto, membuat video, atau hanya ingin menikmati hembusan angin di Jakarta. Tidak hanya itu, PT Transjakarta juga menyediakan informasi dan foto-foto seputar halte Bundaran HI dan sejarah kawasan HI tempo dulu. Jadi, jika Sobat Muda mampir ke sini, kamu bisa menikmati pemandangan sambil belajar tentang sejarah Jakarta. Wah, seru ya Sobat Muda. Tapi ingat ya Sobat Muda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kamu berkunjung ke sini. Seperti tidak boleh berlarian, tidak boleh menggunakan papan seluncur, dan tidak boleh bersandar di pembatas kaca. Lalu, jika ingin melakukan swafoto, Sobat Muda harus antre dan bergantian dengan pengunjung lainnya ya, karena di area ini hanya dapat menampung sebanyak 20 orang saja. Sobat Muda, setelah menikmati keindahan kota Jakarta, kalian bisa bergeser ke area komersil untuk menikmati makanan dan minuman. Di halte ini terdapat bazar kuliner dari usaha mikro kecil menengah yang diselenggarakan oleh PT Transjakarta sejak 23 Februari hingga 19 Maret 2023. Bahkan di sudut bazar kuliner terdapat stand penjual jajanan dan mainan tempo dulu yang kini sulit ditemukan, seperti permen warna, coklat, hingga makanan ringan lainnya. Tidak hanya makanan, di sini juga menjual berbagai mainan tempo dulu, salah satunya kapal otok-otok. For your information ya Sobat Muda, jika kamu ingin berkunjung ke halte Transjakarta kawasan Bundaran HI ini, tetap harus melakukan tap-in menggunakan uang elektronik ya. Tidak mahal kok Sobat Muda, hanya dengan uang Rp3.500, kamu bisa masuk dan menikmati berbagai keindahan halte Bundaran HI. Ngomongin seputar tempat instagramable untuk bersuah foto, tim Indonesia juga punya rekomendasi satu kawasan lainnya yang tidak jauh dari halte Transjakarta Bundaran HI loh, yaitu Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Sudirman. Jembatan yang terbentang di Jalan Jenderal Sudirman Karet, Jakarta Pusat ini memiliki panjang 66,2 meter dan lebar 2,5 meter. Jadi cukup luas dan besar ya bagi para penggunanya. JPO Sudirman dilengkapi dengan 14 kamera pengawas atau CCTV yang memantau keamanan di sekitar JPO, serta 470 LED yang akan menyala ketika malam hari. Wah, keren ya!
Jika sobat muda melihat JPO ini dari sisi bawah dan atas, terdapat dua jembatan lurus dan melengkung yang menghubungkan sisi barat dan sisi timur tepian Jalan Sudirman, serta motif zigzag berwarna merah dengan aksen hitam di bagian bawah jembatan. Jembatan Pinisi menjadi satu-satunya jembatan yang dilengkapi jalur sepeda dan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Kalau sebelumnya JPO Karet Sudirman memiliki tangga yang sempit dan curam, ini berganti dengan rem yang landai dan lebar. Dan tahukah kamu sobat muda kalau JPO ini juga ramah disabilitas, anak-anak maupun ibu hamil? Tidak hanya bentuknya yang unik, JPO ini menyimpan filosofi dan cerita di balik pembuatannya. Ada dua filosofi yang ingin dituangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, bentuk menyerupai kapal bersistem pinisi. Bentuk yang kokoh dan indah ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para pengguna maupun warga DKI Jakarta. Filosofi yang kedua, Pemprov DKI Jakarta ingin menghargai dan menghormati para tenaga medis di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta atas perjuangan mereka dalam menangani pandemi COVID-19. Sobat muda, para tenaga kesehatan yang gugur dalam menangani COVID-19 lalu namanya dicantumkan di jembatan ini. Nah, ini dia spot yang paling menarik perhatian sekaligus menjadi ikon dari JPO Sudirman, namanya Anjungan Pandang. Di sini, sobat muda bisa dengan leluasa melihat pemandangan kota Jakarta yang dikelilingi gedung-gedung pencakar langit. Namun, jika sobat muda mau naik ke anjungan ini, kamu harus memperhatikan sensor accounting people ya, yakni sensor yang digunakan untuk menghitung berapa banyak beban yang ada di anjungan ini. Kapasitas maksimalnya hanya 50 orang saja ya sobat muda. Jadi kalau sudah lebih dari batas maksimal, sensor dengan otomatis akan berbunyi. Nah, itu dia dua lokasi swafoto cantik di Jakarta. Jadi, jika sobat muda sedang di Jakarta, namun bosan berwisata ke pusat perbelanjaan atau sudah sering berkunjung ke tempat wisata khas Jakarta, maka halte Transjakarta kawasan Bundaran HI dan JPO Sudirman bisa jadi alternatif wisata murah meriah. Selamat mencoba ya!